Sebagai menantu, tentu aku sangat menghargai Ibu Rahmi, mertuaku, ibu kandung dari Rima. Istriku itu malah sudah kuanggap sebagai ibuku sendiri selama ini. Usianya sekitar 46 tahun, berwajah ayu dan sikap Bu Rahmi sangat keibuan sekali. Wanita yang selalu mengenakan gamis dan hijab ini juga teman ngobrol yang baik. Selalu menatap lawan bicara dan mau untuk mendengar apa saja yang disampaikan. Hal ini tentu saja membuat siapapun merasa betah jika sedang ngobrol bersamanya. Sikapnya yang penyabar dan keibuan itu membuat mertuaku sering jadi tempat curhat. Bagi ibu-ibu tetangga maupun bagi Rima anaknya dan juga aku menantunya. Pokoknya mertuaku ini seperti problem solver lah untuk banyak orang di sekitarnya. Padahal kalau aku pikir-pikir, beliau juga pasti punya banyak masalah yang dipikirkan. Salah satu yang kutebak dan menduga-duga adalah soal pendamping hidupnya. Mertuaku ini sudah belasan tahun menjadi single parent yang membesarkan Rima. Kenapa dia tidak pernah mencari pengganti mendiang suaminya selama itu? Bukankah sebagai wanita normal di usianya seperti itu masih membutuhkan kasih sayang? Apalagi Bu Rahmi cukup cantik dan tampilannya pun selalu menarik bagi kaum Adam. Sehingga pernah suatu ketika aku iseng menanyakan hal itu pada mertuaku. Tapi Bu Rahmi hanya tersenyum saja. Dia bilang malu kalau mau cari pengganti suami. Ibu kan sudah punya cucu, sudah jadi nenek. Mending ibu ngurusin Jihan aja, katanya. Jihan adalah anak pertamaku dengan Rima, usianya baru 2,5 tahun. Aku jadi nggak enak kalau karena Jihan Bu Rahmi jadi mengorbankan perasaannya. Selama ini memang Bu Rahmi yang menjaga Jihan setiap hari karena aku dan Rima sibuk bekerja. Jadi ku bilang nanti kita cari pembantu saja untuk menjaga Jihan menggantikannya. Sehingga mertuaku bisa menata kehidupan dan mencari pendamping hidup untuknya. Namun Bu Rahmi tetap menolak dan malah bilang nggak kepikiran lagi nyari suami. Apa ibu nggak pernah ingin yang itu? Aku makin iseng saja bertanya padanya. Ya masih butuhlah mas, tapi kan ada banyak jalan menuju Roma. Jawabnya, kata mertuaku, masa ingin kan bisa dilawan. Kalau pun nggak bisa, ya bisa diraih sendiri. Dimas pun suka begitu kan, kalau Rima lagi tugas di luar kota, ujar Bu Rahmi lagi. Aku jadi sangat malu, ternyata kebiasaanku selama ini diketahui oleh mertuaku. Terus terang di usia 28 tahun ini, aku rasa keinginanku selalu tinggi untuk dipenuhi. Sehingga jika Rima istriku sedang tugas luar kota, aku pun menunaikan dengan ritual saja. Dan belakangan ini, aku sering melakukan sendirian sambil membayangkan mertuaku. Entah kenapa, kalau membayangkan Bu Rahmi, aku merasakan sensasi yang lebih hebat. Iya Bu, Dimas memang sering berbuat sendiri, tapi kan Dimas memikirkan Rima. Sedangkan ibu, siapa yang dipikirkan kalau sedang berulah sendiri? Tanyaku iseng. Kamu kepo mas, jawab mertuaku, sembari melemparkan senyumannya. Suatu sore sepulang kerja aku menggendong Jihan, anakku bermain di luar rumah. Bu Rahmi sedang menyapu halaman sambil ngobrol dengan Bu Derudi, tetangga kami. Mereka nampak akrab karena berusia hampir sebaya. Dan Bu Derudi pun baru saja menjanda. Pak Derudi suaminya meninggal dunia 6 bulan yang lalu karena sakit. Mertuaku dan Bu Derudi sesekali cekikikan dalam obrolannya. Aku pun nguping saja. Rupanya mereka berbagi tips tentang cara mengatasi rasa sepi di malam hari.
Beneran lo Jeng, kasiat terong ungu atau mentimun itu manjur, ujar Bu Derudi. Aduh Jeng, saya jadi malu, kata mertuaku. Makasih Jeng tipsnya. Aku jadi teringat kenapa mertuaku suka sekali memasak sayuran yang tadi disebut. Ternyata ada manfaat ganda yang bisa digunakan Bu Rahmi dengan sayuran itu. Sambil menggendong Jihan, diam-diam aku jadi ikut tertawa sendiri dalam hati. Sekitar sebulan kemudian, Rima istriku dapat tugas luar kota dari kantornya. Harus ikut BIMTEK seminggu di Jakarta. Aku dan Bu Rahmi menjaga Jihan di rumah. Malam itu setelah menemani Jihan tidur, Bu Rahmi menghampiri aku di depan. Sambil menonton televisi, Bu Rahmi duduk di dekatku dan berkata sesuatu. Sesuatu yang dikatakan mertuaku sungguh di luar dugaanku selama ini. Aku sampai tak percaya dan mengira kalau saat itu aku sedang bermimpi. Kata Bu Rahmi, selagi Rima ke Jakarta, aku gak boleh lagi melakukan sendirian. Sambil bertanya, emang saat melakukan sendiri, kamu membayangkan siapa saja? Ku jawab saja, jujur, Dimas membayangkan ibu. Maafkan Dimas ya Bu, kataku. Mertuaku bukannya marah, malah tersenyum dengan sangat manisnya menatap aku. Dia jujur juga mengakui kalau selama ini dia pun membayangkan diriku, menantunya. Dimas mau nggak kalau ibu jadi pengganti Rima untuk sementara? Tanya mertuaku. Yah, mana ada sih yang bisa nolak ibu? Jawabku dengan malu-malu. Karena malam semakin larut, Bu Rahmi pun segera menyiapkan hidangannya untukku. Aku dengan lahap menikmati hidangan yang lezat dari tubuh Bu Rahmi. Selama seminggu Rima berada di Jakarta, aku selalu disuguhkan hidangan tubuh indah Bu Rahmi. Bu Rahmi mengaku bahagia bisa menjadi mertua yang paham akan menantunya. Malah dia pasti akan cemberut kalau aku nggak mau menghabiskan hidangan yang disuguhkannya. Kalau begini kan kita bisa sama-sama bahagia Mas, ujar Bu Rahmi dengan senyum manisnya. Tak pernah kusangka mertuaku yang selalu tampil agamis dan berhijab bisa kudapatkan. Sejak saat itu kami tak pernah memikirkan mencari pembantu untuk menjaga Jihan. Karena semua bisa ditangani oleh Bu Rahmi, mertuaku sendiri. Mertuaku juga mengurusi semua kebutuhanku. Setiap kubutuhkan dengan senang hati. Mertuaku jadi ceria dan bahagia karena merasa seperti memiliki pendamping hidup kembali. Hubungan kami makin akrab dari hari ke hari sampai akhirnya Jihan akan memiliki adik. Bukan dari Rima istriku, melainkan dari Bu Rahmi, mertuaku, neneknya Jihan. Nah itulah dia cerita Bu Rahmi dan juga aku sebagai menantunya. Dan jangan lupa tonton terus cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih.